بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وهنئ مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perangkap-perangkap halus syaitan, deceptions of the devils. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah mengulang-ulang berkali-kali syaitan atau iblis adalah musuh kita yang paling nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Berkali-kali diulang oleh Allah Ta'ala bahwa dia adalah musuh kita yang nyata. Sehingga dalam kehidupan kita mustahil kita hidup tanpa musuh. Ketika kita terlahir ke dunia ini sampai kita meninggal dunia, kita memang diskenariokan selalu memiliki musuh. Akan selalu ada peran antagonis dalam kehidupan. Dan antagonis yang paling jelas, yang tidak mungkin keliru. Hari ini boleh jadi kita bisa menganggap orang berbuat buruk kepada kita. Boleh jadi kita bisa menganggap orang ini baik kepada kita, tapi ternyata dia berbuat buruk. Ataupun sebaliknya, kita sering menganggap orang berbuat buruk, ternyata endingnya dia berbuat baik. Tidak ada yang benar-benar kita perlihatkan untuk dirinya menjadi musuh yang samar, kecuali syaitan. Dia adalah musuh yang jelas, yang Allah katakan innahu lakum aduwwun mubin. Maka setiap di antara kita selalu berada di arena pertarungan, pertandingan antara menang dan kalah setiap harinya. Sejatinya pertandingan kita bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, tapi setiap detik selama kita masih diberikan ruh dan nyawa di kandung jasad, maka kita punya kesempatan untuk menang atau kalah. Dan kita setiap hari bertarung dengan makhluk yang Allah ciptakan. Dia iblis, laknatullahi alaih. Kita bertarung dengan hawa nafsu. Kita bertarung dengan syaitan, dengan segala godaannya, tipuannya, serta cara-caranya untuk merayu kita. Maka mereka punya berbagai macam cara, dan mereka punya kesabaran dengan level yang jauh di atas kita. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 17, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kalian akan mendapati bagaimana syaitan berkata kepada Allah Ta'ala, aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kalian tidak akan pernah mendapati kebanyakan manusia kecuali sedikit di antara mereka yang bersyukur kepada Allah. Apa ungkapan dari syaitan mendatangi kita dari depan, belakang, kanan, kiri? Kata para ulama, ini bukti kesungguhan dan ketabahan syaitan. Kalau dia tidak mampu melewati kita dari depan, dia akan gunakan jalur belakang. Kalau dia tidak mampu melakukan jalur kanan, dia akan gunakan jalur kiri. Boleh jadi dalam kehidupan kita selalu berada di arena atau keadaan yang membuat kita putus asa. Ketika kita tidak mampu melakukan suatu hal, tidak bisa hafal Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin, dan seterusnya, sulit untuk menghafal. Oke, I give up. Saya putus asa.
Ketika kita melakukan suatu pekerjaan, seringkali kita melakukannya dengan keputusasaan. Tapi syaitan tidak pernah berputus asa dalam menggoda manusia. Sampai kita masuk bersama mereka ke jurang api neraka. Keteguhan mereka, ketabahan mereka. Mereka bekerja. Kalau Anda bekerja hanya 9 to 5, hanya 8 to 4 boleh jadi. Tapi syaitan bekerja 24 jam. Tanpa ada berhenti waktu. Sedetik pun dia selalu menggoda kita, menggoda kita, menggoda kita. Dan setiap kali mereka menggoda kita, mereka menggunakan berbagai macam cara. Boleh jadi ketika kita stuck dalam sebuah masalah, kita memilih option A. Stuck lagi dalam masalah, kita pilih option B. Stuck lagi dalam masalah, kita pilih option C. Kemudian kita berhenti dan kita merasa gagal. Tapi syaitan tidak. Ketika option A gagal, dia gunakan jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat, jalur kelima. Dia tidak pernah berputus asa dalam menggoda manusia. Hari ini kita melihat orang-orang yang sedang mendapatkan jabatan, atau kita tahu bahwa di antara hal-hal yang menjadikan orang bisa terjerumus ke dalam korupsi, biasanya dia tidak dapat digoda oleh uang. Digodanya lewat wanita. Dikirim wanita ke hotelnya. Dijadikan ada wanita cantik di depan hotelnya tiba-tiba. Masuklah wanita tersebut, terjadilah hubungan. Menggunakan foto disebar. Begitu selalu tipu daya iblis. Tidak berhenti pada satu jalan, melakukan jalan lain. Dan lihatlah bagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ. Terlebih dahulu first stepnya syaitan adalah dibuat waswas. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Dibuat dulu waswas, dibuat dulu ragu, dibuat dulu merasa tidak yakin. Keraguan-raguan terhadap agama sendiri di negeri minoritas adalah hal yang paling riskan. Ragu, apakah saya berada di jalan yang benar? Apakah kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal, saya termasuk orang yang bertoleransi? Apakah kalau saya tidak hadir di acara-acara minum-minum, apakah nanti saya akan dikatakan sebagai orang-orang yang ansos? Ataukah kalau anak-anak saya tidak ikut perayaan dan tradisi mereka, nantinya anak-anak saya tidak akan punya teman? Dibuat was-was, dibuat ragu, dibuat takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut diintimidasi, takut dikucilkan, takut tidak naik pangkat. Ketakutan-ketakutan itu adalah first stepnya syaitan. Dibuat was-was kita. Dan lihatlah bagaimana mereka mengatakan, وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا أَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Syaitan membuat statement dengan mengatakan, tidaklah Tuhanmu menjadikan satu pohon ini dilarang untuk didekati, kecuali karena agar kamu tidak menjadi malaikat, agar kamu tidak menjadi seorang yang berpenghuni di dalam surga selama-lamanya. Lihatlah tipu daya syaitan. Dia buat kemaksiatan menjadi satu hal yang paling bermanfaat. Oh, ini kan cuman sekedar foto selfie aja di belakang pohon. Christmas tree kan juga pohon, dan pohon juga makhluk Allah. Nggak apa-apa foto di sana. Namanya juga makhluk Allah, kita foto terhadap ciptaan Allah. Oh, kalau saya melakukan perkumpulan ini kan cuman cheers doang, pakai gelas. Seakan-akan saya nggak minum. Subhanallah. Begitu banyak tipu daya syaitan di awal-awal dirinya, bahkan sampai membuat statement kepada kita, kepada Adam dan Hawa ketika itu. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bahkan ketika itu bersumpah. Dia juga mengatakan wallah. Kalau hari ini semua kita bisa mengucapkan wallahi, tallahi, billahi. Sejak dahulu kala, iblis juga pernah mengucapkan demi Allah. Wa qasamahuma, melakukan lafaz qasam. Ada lafaz sumpah. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Inni lakuma laminan nasihin. I'm your best advisor. Saya adalah penasehatmu yang terbaik.
saya adalah konsultanmu yang terbaik, saya adalah orang yang memberikan suggestion yang terbaik untuk dirimu. Dia selalu mengatakan dan mengubah suatu hal yang buruk dihias dengan baik. Makanya tugas syaitan adalah mentazyin suatu hal yang buruk. Makanya tidaklah kita melihat di antara seluruh propaganda kemaksiatan dan kesyirikan itu dibungkus dengan suatu hal yang indah. Anda lihat riba dibungkus dengan kosakata bunga. Anda lihat penyimpangan seksual dibungkus dengan rainbow, warna-warni yang indah. Anda lihat betapa sering kita melihat bahwa hal-hal penyimpangan itu dibungkus dengan kosakata yang menarik. Dikatakan, kalau child free adalah kebebasan, independen untuk bisa beraktivitas, untuk bisa beraktivitas, semua dibolak-balik dengan kosakata yang keren. Dikatakan apabila seseorang bisa memaksimalkan masa-masa mudanya dengan kemaksiatan, berarti orang ini adalah orang yang punya pengalaman yang banyak dalam masa mudanya. Makanya di antara tipu daya iblis adalah dia selalu mengatakan inni lakum minan nasihin. Kemudian iblis mengatakan fadallahuma bighurur. Allah telah mengatakan fadallahuma bighurur. Dallahuma. Dalla yudalli. Sebagaimana kata para ulama, itu Anda tahu kalau ember masuk ke dalam sumur terus tarik, namanya diapain? Ditimba. Dalla itu seperti menimba. Dan orang ketika menimba, nggak ada yang langsung zzz. Dia akan gunakan step by step. Itu cara syaitan dan iblis dalam menggoda manusia. Dia tidak gunakan langsung cara ayo kafir, nggak bisa. Dia gunakan terlebih dahulu, oke nggak apa-apa lah, ucapkan selamat Natal aja kok, boleh. Dia nggak akan langsung mengatakan kita ayo jadi musyrik, nggak. Sebagaimana kisah yang ada pada zaman Nabi Musa. Bagaimana kisah perjalanan? Bayangkan, Bani Israel baru saja ditolong oleh Allah dan melihat banyak mukjizat. Melihat hujan katak, melihat hujan darah, melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya mereka masuk ke dalam lautan, kemudian mereka ditimpakan dengan air. Melihat bagaimana laut terbelah, melihat bagaimana tongkat bisa berubah menjadi ular, melihat bagaimana Nabi Musa bisa benar-benar berargumentasi dengan Fir'aun, melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang banyak. Makanya Allah Ta'ala mengatakan walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Nabi Musa telah diberikan 9 mukjizat. Nabi mana lagi yang lebih banyak mukjizat dibandingkan Nabi Musa? Tapi tahukah kita, dalam satu momen perjalanan Bani Israel bersama Nabi Musa menuju Al-Quds untuk pulang kampung. Saat itu Nabi Musa mau melaporkan suatu hal kepada Allah, mau berbicara dengan Allah. Nabi Musa merindukan masa-masa dahulu dia menjadi seorang yang bisa berbicara dengan Allah langsung. Maka gelar Nabi Musa adalah Kalimul Rahman atau Kalimullah, seorang yang pernah berbicara dengan Allah. Maka Nabi Musa berpergian menuju Tur Sina. Di sana dia melakukan konversasi dengan Allah 40 hari lamanya. Fathamma miqatu rabbih 40 laila. 40 hari di sana. Tahukah kita, saat Nabi Musa 40 hari di sana, ada seseorang yang dikatakan oleh para ulama, dia adalah seseorang yang dapat membuat ilusi. Sebagaimana para ulama mufassirin mengatakan, dia adalah orang yang dapat memanipulasi suatu hakikat menjadi hal yang lain. Atau mungkin dapat dikatakan sebagai magician hari ini. Orang yang memanipulasi mereka sehingga dibuatlah patung sapi, yang mana itu adalah dari tumpukan emas. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah bahwa emas-emas yang digunakan oleh Samiri itu adalah bekas debu-debu yang menjadi kudanya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Musa. Jadi ada debu-debunya, dan debu-debu emas itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu dijadikan sebagai lapisan emas dari patung.
kemudian dibuat lubang di bagian mulutnya, sehingga kalau ada angin yang masuk seperti bersuara. Bani Israel yang telah diperbudak oleh Fir'aun selama berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun lamanya, mereka menyembah idols, menyembah berhala. Mereka juga menyembah Fir'aun, karena Fir'aun memberikan statement sebagai seorang Tuhan. Kok seorang Tuhan? Gimana ya? Nabi Fir'aun memberikan statement bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bagaimana tidak Bani Israel kemudian tergoda ketika mereka melihat bahwasanya ini adalah sesembahan. Apa yang dikatakan oleh Samiri? Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini termasuk Tuhan kalian dan Tuhannya Musa juga, tapi Musa lupa. Buat bid'ah baru. Bid'ah katanya kalau ada Tuhan selain Allah, yaitu patung daripada sapi yang ada emasnya, atau patung sapi berlapiskan emas. Dibuat awal-awal terlebih dahulu. Bagaimana Nabi Musa marahnya ketika datang. Ternyata Nabi Musa melihat, lihat, butuh berapa lama mereka sampai tahap bisa menyembah sapi lagi? Butuh berapa lama? 40 hari. Ini bukan 1 hari, 40 hari. 40 hari itu lama. Dan itulah cara iblis membuat mereka musyrik dalam 40 hari. Menjadi orang yang dahulunya bertauhid, diselamatkan Nabi Musa. Betapa banyak mujizat itu. Tapi 40 hari menjadi kafir. Menyembah berhala adalah perbuatan kesyirikan yang paling tinggi. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi tingkatan tertinggi dari kemusyrikan adalah menyembah berhala. Kita melihat bagaimana di zaman Nabi Nuh, apa yang menjadikan orang-orang berbuat kemusyrikan di zaman Nabi Nuh. Dahulu orang-orang sebelum mereka terbiasa memahat patung orang-orang soleh. Dan itu tidak berlaku 1 tahun, 2 tahun. Berlaku puluhan tahun. Berlaku ratusan tahun. Awalnya adalah mereka membuat patung tokoh orang soleh yang menjadi idola mereka. Orang menjadi panutan mereka agar mereka setiap hari mereka melihat, mereka terinspirasi untuk semakin mengingat Allah. Generasi pertama masih menganggap demikian. Generasi kedua sudah mulai menaruh sesuatu hal di bawah patung-patung itu. Dan generasi ketiga sudah sujud ke patung tersebut. Semua ada kebertahapan. Hari ini boleh jadi sebagian kita menganggap remeh-temeh. Gak apa-apalah kita hadir di perayaan-perayaan orang kafir. Gak apa-apalah kita foto yang ada pohon Natalnya. Lama-kelamaan kita beli pohon Natal juga. Generasi kedua membeli pohon Natalnya. Generasi ketiga sudah mulai membiasakan dengan menggunakan atribut-atribut orang kafir. Generasi keempat menjadi kufur semuanya. Padahal kakek moyangnya adalah muslim, mukmin yang dahulu boleh jadi ngaji di Euro Muslim. Waliyadzubillah. Semua karena peremehan di awal. Dan semua kesesatan daripada syaitan dimulai daripada peremehan. Ini kan hanya sunnah. Ini kan hanya sunnah rawatib. Ini kan cuma sholat sunnah. Ini kan cuma puasa sunnah. Lama-kelamaan mereka sudah memulai untuk mengakhirkan sholat. Setelah mengakhirkan sholat, mereka meninggalkan satu sholat. Satu sholat ditinggalkan, jadi 2 sholat ditinggalkan. Boleh jadi awalnya hanya sholat subuh ditinggalkan, lama-lama sholat isya ditinggalkan juga, lama-lama sholat zuhur juga ditinggalkan, asar ditinggalkan, maghrib ditinggalkan, hingga sisa sholat Jumat. Dan akhirnya sholat Jumat pun ditinggalkan. Dan beberapa pekan kemudian dia memberikan statement, saya adalah seorang ateis sekarang. Begitu hari-hari ini kita melihat orang-orang yang memberikan statement berawal dari peremehan. Peremehan satu hal yang menjadikan manusia banyak terjerumus ke dalam banyaknya dosa. Maka lihatlah bagaimana peristiwa di mana ketika perang Hunain, orang-orang yang baru masuk Islam, pada zaman tersebut banyak orang-orang masuk Islam ikut perang Hunain. Jadi Nabi SAW ketika Fathu Makkah bersama 10.000 orang dari Madinah menaklukkan Makkah, dan banyak di antara orang-orang Makkah kemudian masuk Islam. Motifnya ada yang karena terpaksa, tapi dominan karena terpaksa. Karena tidak ada pilihan lagi.
Makanya kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan. Jadi orang-orang yang berhijrah setelah penaklukan kota Makkah tidak dianggap orang muhajirin. Karena iman mereka berbeda. Orang yang beriman setelah penaklukan berbeda dengan orang yang beriman sebelum penaklukan. Maka saat itu banyak orang-orang yang baru imannya lemah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan al-mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang lemah hatinya karena baru masuk Islam. Dan di antara mereka ada yang ikut perang, tapi sebelum perang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon-pohon dengan menganggap bahwa orang-orang sebelum mereka itu juga sama demikian. Kalau mau perang, senjatanya taruh di pohon keramat, nanti besok dipakai, nanti senjatanya akan lebih jadi kuat. Pedangnya bukan diasah, digantung ke pohon. Logika mana lagi yang dapat digunakan? Demikianlah orang ketika mengikuti tradisi nenek moyang, biasa yang dikedepankan adalah nenek moyang saya dahulu begini. Qalu bal wajadana aba'ana laha abidun. Dahulu bapak moyang kami dulu begini. Tidak mungkin bapak dan nenek moyang kami salah. Demikian cara mereka dalam berbuat. Maka Nabi SAW menentang keras apa yang dilakukan oleh mereka. Makanya itu seperti apa yang dikerjakan oleh Bani Israel tatkala mereka menganggap ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Itulah sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan la tattaba'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan shibran bi shibrin, kalian akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal segini, dhira'an bi dhira'in segini, hatta law dakhaluhu juhra dabbin la dakhaltumuh, sampai kalau mereka masuk ke lubang dab, kalian pula akan mengikuti cara mereka dalam masuk ke lubang dab. Kata para ulama, lubang dab itu yang pertama ciri khasnya adalah lubang yang tidak ada sambungannya, alias lubang yang buntu. Jadi kalau dab membuat lubang, dia nggak pernah ada jalan keluar, dia selalu buntu. Yang kedua, lubang dab itu berkeok-keok, dia nggak buka straight road, tapi dia belok, sulit. Dan yang ketiga, dab membuat lubang tidak dalam. Para ulama mengatakan itulah kondisi orang muslim di akhir zaman. Merasa dirinya krisis identitas. Tidak lagi proud dengan menggunakan jenggot. Tidak lagi proud menggunakan celana di atas mata kaki. Tidak lagi proud menggunakan peci. Tidak lagi proud menggunakan identitas sebagai seorang muslim. Tidak ada proud bahwa saya muslim. Tidak ada proud untuk mengatakan I don't celebrate birthday, I don't celebrate Christmas. Nggak ada proud untuk mengatakan demikian. Kita merasa takut untuk berkata-kata tidak pada saat mereka menawarkan hal-hal yang demikian, karena merasa bahwa tidak punya kebanggaan. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Maksud dirimu mengatakan orang-orang sebelum kita? Maka Nabi mengatakan, faman? Memang siapa lagi selain mereka? Nggak ada. Karena mereka umumnya akan menjadi mayoritas. Bahkan Nabi SAW mengatakan, taqumus sa'ah wal rumu aktsarun nas. Akan tegak hari kiamat dan orang Romawi adalah orang yang paling banyak di hari kiamat. Kata para ulama, ar-Rum makna di situ adalah an-Nasara. Makna Rum adalah an-Nasara. Jadi makna Romawi adalah Nasrani, kata para ulama. Sehingga orang Nasrani akan menjadi orang yang terbanyak bahkan di hari kiamat. Kata dalam hadis Muslim sahih, taqumus sa'ah wal rumu aktsarun nas. Mengapa kita merasa minder? Karena kita merasa lebih sedikit. Kita merasa lebih sedikit. Kita merasa tidak punya identitas. Dan lihatlah bagaimana dahulu semua itu berawal daripada tidak memahami agama. Maka syaitan sangat senang dan tenang dengan orang-orang yang sudah mulai meninggalkan agamanya setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Dia akan benar-benar membuat manusia untuk masuk ke dalam lubang neraka jahanam melalui perantara peninggalan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Makanya ketika
Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Imran, bagaimana orang-orang Yahudi, mereka itu Allah abadikan terhadap Alkitab yang sudah Allah turunkan kepada mereka. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Mereka itu meletakkan Alkitab di belakang mereka. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsir At-Tabari, maksud daripada menaruh Alkitab di belakang adalah menghias Alkitab dengan semenarik-menariknya, kemudian ditaruh di dalam rak, kemudian meninggalkannya. Saya tidak merasa perlu lagi untuk belajar Alkitab, karena saya sudah menghiasnya dengan indah, dan saya sudah memasukkan ke dalam rak. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri di dalam tafsir At-Tabari. Ada kemiripan bukan dengan Muslim saat ini? Merasa sudah cukup kalau sudah punya Quran, dan dihias Qurannya, ditaruh di atas, dan dia tinggal setel saja, murattal. Dia merasa sudah alim, dia merasa sudah tidak perlu belajar agama lagi, kan saya sudah dengar Syekh Sudais, kan saya sudah dengar Syekh Mishari Rashid di mobil, sudah cukup. Dan dia tidak perlu merasa untuk hadir kajian lagi, dia tidak perlu merasa untuk belajar tahsin Quran lagi, dia tidak perlu merasa belajar untuk tadabbur dan belajar fikih, dia belajar akidah, tidak merasa butuh itu. Maka di situ letak daripada kelalaian pertama. Karena di antara hal yang menjadikan iblis dapat menipu kita adalah dibuat kita melakukan amalan rendahan. Makanya ada tingkatan iblis dalam menipu manusia. Yang pertama, tujuan dan target awalnya adalah dia menjadikan manusia menjadi kafir. Kalau tidak yang pertama, maka yang kedua. Yang kedua adalah dia menjadikan manusia menjadi fasik, menjadikan orang dirinya berbuat dosa besar yang bukan dosa kekufuran. Kalau tidak, maka dia gunakan lagi cara berikutnya. Dia targetnya adalah menjadikan manusia melakukan dosa-dosa kecil tapi terus menerus. Karena dosa kecil yang terus menerus akan naik ke dosa besar. Semua, Anda perhatikan semua. Kan saya cuma melihat news anchor baca berita nggak pakai hijab, dan saya kan lihat beritanya, Ustaz. Saya kan lihat berita banjirnya, bukan lihat mbak-mbak yang nggak pakai hijabnya. Mulai merasa kalau ngelihat dosa kecil nggak apa-apa katanya. Saya kan saat sedang summer di Amsterdam, saya kan nggak sengaja ngelihat itu, ngelihat orang-orang di sini. Oh biasa, seperti biasa. Dia tidak menundukkan pandangan, dia tidak beristighfar, dia tidak mengalihkan pandangan, dan dia merasa biasa. Karena kebiasaan yang sudah dibiasakan menjadikan dirinya naik levelnya. Semua berawal dari penyederhanaan dosa. Ingat perkataan yang saya sampaikan dari Sufyan Ats-Tsauri, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin anzur ila man asait. Jangan remehkan dosa kecil, size of your sins, jangan. Tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat maksiat. Kita berbuat kepada Dia yang Maha Besar, pemilik alam semesta, surga dan neraka. Maka ketika dia tidak mampu melakukan target yang ketiga, dicari yang keempat. Dibuat manusia menyukai yang makruh. Oh nggak apa-apa, ini kan makruh Ustaz. Oh nggak apa-apa, ini kan masih khilaf di kalangan para ulama. Makanya di antara kata para ulama, perbedaan salafus saleh dengan kita, para salafus saleh kalau ada khilaf mereka menghindari khilaf. Kalau ada khilaf mereka menghindari khilaf. Kalau kita ketika ada khilaf kita mengatakan ini kan ada khilaf. Beda tuh sama. Hampir sama kosakatanya. Tapi cara mereka menghadapi khilaf itu berbeda. Dan kalau mereka sudah terbiasa dengan hal yang makruh, umumnya mereka suka perkara syubhat. Perkara yang samar-samar. Perkara yang masih tidak jelas hukumnya. Belum ada fatwa ulama yang mengatakannya. Belum ada seorang pun yang berani melakukan statement atasnya. Dia melakukan hal syubhat. Makanya di antara hal yang dikatakan oleh Imam Ahmad, iyyaka thumma iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa ma'aka imam. Jangan pernah berkali-kali berucap satu kosakata kecuali ada pendahulunya dari orang sebelummu. Semua pendapat dan argumentasi kita dalam beragama harus ada salafnya. Kalau kita buat statement tentang satu tafsir ayat yang itu adalah kita mengada-ngada, berarti kita telah membuat satu hal yang baru yang belum pernah diajarkan oleh sebelum kita.
Dan syaitan ketika tidak mampu menggoda manusia melalui jalur makruh, dia gunakan jalur yang berikutnya. Apa jalur berikutnya? Tarkul aula atau tarkul afdal, yaitu meninggalkan yang lebih afdal. Sebagai contoh, di momen dimana orang tuanya sedang sakit, di momen dimana teman-temannya sedang butuh uang, harusnya dia lebih mengutamakan siapa? Orang tuanya jelas. Tapi dia malah berikan kepada teman-temannya. Memberikan kepada teman-temannya juga kebaikan, tapi dia meninggalkan yang lebih utama. Tarkul aula namanya. Ada contoh lagi. Pada saat dirinya ba'da subuh. Ba'da subuh itu adalah waktu yang paling tepat untuk zikir pagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan zikir pagi juga boleh dilakukan sebelum subuh, seperti Syekh bin Baz. Tapi ada orang yang ba'da subuh dia melakukan kegiatan lain. Oke, nggak apa-apa, saya nanti zikirnya nanti saja. Saya pagi ini mau jogging dulu sambil dengar ceramah. Padahal ada yang lebih utama dulu dia kerjakan, yaitu zikir pagi. Tapi dia gunakan yang lain yang tidak lebih afdal. Yang tidak lebih afdal termasuk tipu daya syaitan yang halus. Dan orang ketika gagal dalam melakukan yang afdal, maka biasanya mereka futur dan mudah futur. Itulah mengapa di antara questionnya para sahabat, pertanyaannya para sahabat, bila Anda perhatikan, mengapa para sahabat adalah orang-orang yang paling cerdas? Karena mereka bisa menemani Nabi SAW. Kenapa bukan kita yang menemani Nabi? Kenapa harus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena mereka orang-orang cerdas. Dan lihat pertanyaan orang cerdas seperti apa. Lihat, kalau Anda mau mengetahui bagaimana cerdasnya para sahabat, lihatlah bagaimana cara mereka bertanya. Karena kecerdasan seseorang bukan diukur dari jawaban, tapi diukur dari pertanyaannya. Dan cara mereka bertanya, Ya Rasulullah, ayyul amali afdal ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal di sisi Allah? Nanyanya bukan lagi, ya Rasulullah, ini halal gak sih Rasulullah? Pertanyaannya yang mana yang afdal? Kalau pertanyaannya sudah sampai tahap yang mana yang afdal, berarti nanya antara dua kebaikan. Bukan nanya antara kebaikan dan keburukan, beda. Karena mereka sudah ngerti yang baik dan tinggal cari yang lebih baik dari yang baik. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Laisa al-faqihu man ya'rifu ma bain al-haqq wal batil, walakin al-faqih man ya'rifu man aina syarra min asy-syarraini asyarru min asy-syarraini wal khair min khairain." Yang orang yang faqih adalah orang yang bukan orang yang mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk, bukan. Orang yang cerdas, orang yang jenius adalah orang yang bisa membedakan yang mana yang baik, yang lebih baik daripada yang baik-baik, dan mana yang lebih buruk daripada yang buruk-buruk. Itu orang yang cerdas. Dan ternyata itu termasuk tipu daya iblis. Sehingga tipu daya iblis itu dirangkum oleh Ibnu Jauzi dalam kitab yang bernama Talbis Iblis. Silakan beli kitabnya. Diperdalam cara kita mengetahui bagaimana musuh kita beda. Kita tahu pelatih dalam setiap permainan sepak bola itu baru menyusun formasinya ketika biasanya dia tahu formasi lawannya demikian. Dia akan gunakan strategi 4-4-3, 4-2-3. Dia akan gunakan formasi-formasi khusus kalau dia sudah tahu, oh, yang ini taruh di sini, yang ini taruh di sini. Demikian kita. Kalau kita sudah tahu bagaimana syaitan bekerja, kita akan gunakan cara yang cerdas kita untuk melawannya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali mempelajarinya. Dan hari-hari ini agar generasi kita terus-terusan terjaga, kita perlu bukan hanya sekedar membuat mereka hafal. Ini PR orang tua kebanyakan hari ini. Demi Allah, sekedar mereka hafal itu bukan yang terbaik. Karena kebanyakan orang tua kita hari ini merasa bangga, sangat bangga bila anak hafal sekian juz. Itu bukan tidak baik, itu kebaikan.
Tapi ingat bagaimana perkataan Fudail bin Iyad. Beliau pernah mengatakan bahwa di akhir zaman orang-orang itu akan berbangga-bangga dengan bacaan Qur'annya saja. Sedangkan beliau mengatakan innama unzilal Qur'an liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ada daily practice dari Quran setiap hari. Bukan cuma bacaannya saja. Kita merasa bangga kalau ada Quran kita bisa bacaan anak Quran kita bisa mengikuti Syekh Bandar Balila. Kita merasa bangga kalau anak kita sudah mulai bisa sekedar hafal sekian juz. Itu bukan target utamanya. Makanya target utamanya bukan anak saya hafal 30 juz, itu bukan target utamanya. Itu syarat awal untuk belajar lebih lanjut tentang pendalaman Quran. Bukan target. Karena kalau target itu tujuan akhir. Dan tujuan akhirnya sangat rendah kalau sekedar hafal Quran. Sangat rendah. Anda tahu Abdullah Al-Qasimi? Seorang yang murtad. Padahal dia hafil 30 juz. Murtad. Ulama. Menulis kitab. Kitab yang saat itu dikomentari oleh ulama-ulama di zamannya. Laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang-orang mengatakan orang ini Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya. Kitabnya telah menjadi maharnya untuk masuk surga. Kurang apa? Tapi ternyata mati dalam keadaan kufur. Kafir, ateis, umur 90 tahun. Semua berawal dari peremehan. Dan kita menginginkan bagaimana para sahabat dahulu cara metodologi mereka ketika mereka ditanya bagaimana cara Nabi mendidik kalian dan para sahabat mendidik kalian. Kata mereka, kunna nata'allamul iman. Yang step pertama dipelajari adalah iman, aqidah, tauhid, tentang identitas sebagai seorang muslim. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Kamu wajib mengenakan ini, kamu wajib membenci simbol-simbol ini. Dia harus diajarkan bagaimana dia bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Keimanan, kunna nata'allamul iman. Setelah kami belajar iman, falamma ta'allamna al-iman, kemudian kami belajar Al-Quran, thumma nata'allamul Quran. Ketika kami belajar Quran, fazdadna bihi imanan, barulah iman kami bertambah. Jadi stepnya sebetulnya bukan hanya fokus Quran tapi tidak benar-benar tahu maknanya. Silakan kita cek anak-anak kita seberapa dalam pemahamannya terhadap Quran. Tanya coba perkataan as-samad, apa itu samad? Ma huwa as-samad? Apa as-samad? Yang kita baca Allahus samad. Apa artinya? Jangan-jangan kita nggak tahu juga arti samad. Apa? Sudah berapa kali tahun kita mengaji kita nggak tahu arti samad. Apa samad artinya? Kullun yahtaju ilaihi wa huwa la yahtaju ila ghairihi. Semua butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada selainnya. Itu arti samad. Semua menanjak menuju Allah dan Allah tidak butuh kepada mereka semua. Sehingga belajar kita butuh untuk mengetahui. Maka menurut kami, hemat kami pribadi, anak minimal umur 14 tahun, 15 tahun itu sudah kenal semua Nabi dan Rasul dan kisah-kisahnya. Yang pertama. Yang kedua, mereka sudah kenal dasar-dasar iman, dasar-dasar akidah, dasar-dasar tauhid. Dan yang ketiga, mereka sudah kenal bagaimana sirah nabawiyah. 3 ini yang menjadi kurikulum. Jangan sampai anak-anak kita lebih kenal BTS, Blackpink, lebih kenal Messi dan Ronaldo dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Jangan sampai anak kita lebih kenal Haaland dan Mbappe daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bagaimana kisah-kisah mereka. Semua dimulai benar-benar dari fokus kita untuk memperdalam ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di antara cara dalam menjaga benteng adalah dengan benar-benar selalu memaksa diri kita untuk tetap berada di atas sunnah meskipun sedang futur.
Karena syaitan lagi-lagi selalu menjadikan orang untuk menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang hina dan nestapa di masa-masa ketika kita tidak merasa bahwa kita butuh kepada penambahan iman. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kana ila ghairi dzalika faqad khasir wa halak." Siapa yang masa futurnya berada di atas sunnahku, maka dia beruntung. Adapun yang tidak berada di sunnahku, maka dia celaka dan merugi. Memaksakan diri untuk membiasakan dalam kegiatan-kegiatan aktivitas yang sunnah, bukan meremehkan ini kan hanya sunnah. Karena lagi-lagi Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar menjadi wawasan. Dan yang ketiga adalah senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim, kurang apa lagi jasanya, kurang apa lagi derajatnya, kurang apa lagi tingkatan surganya, kurang apa lagi penyebutan namanya. Tapi doanya, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi yang satu-satunya tangan yang berani benar-benar sendirian menghancurkan berhala di tangannya, dengan tangannya. Tangan itu yang menjadikan adanya Ka'bah berdiri kembali. Tangan itu yang menjadikan dirinya menyapu bersih kotoran-kotoran yang berada di Ka'bah. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah menyuruh dua nabi untuk membersihkan Ka'bah. Allah menyuruh dua nabi, bukan satu nabi, dua nabi. Dan yang disuruh adalah nabi. Bukan cleaning service, bukan office boy, bukan tukang sapu. Nabi membersihkan rumahnya untuk orang yang datang seperti kita. Lit-ta'ifin, orang yang ta'af. Wal-'akifin, orang yang itikaf. Wal-ruk'is sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Istimewanya orang-orang yang datang ke sana. Dan lihat Nabi Ibrahim tetap berdoa untuk dirinya agar dijauhkan dari berhala. Ketakutan dirinya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim yang sudah begitu banyak jasanya saja masih menakutkan kesyirikan, apatah lagi diri kita. Maka semua langkah-langkah daripada iblis dan syaitan itu diwaspadai sejak awal. Dan lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menjadikan negeri yang aman bagi Nabi Ibrahim sebab permintaan. Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Minta permintaan itu berkali-kali. Tahu dari mana kita bagaimana Nabi Ibrahim benar-benar minta keamanan untuk Mekah. Sehingga the safest place on earth adalah Makkah dan Madinah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al hadha baladan. Pertama, Nabi Ibrahim berdoa dalam Quran dua kali, dalam surah Ibrahim dan dalam surah Al-Baqarah. Pertama, Rabbi ja'al hadha baladan, menggunakan lafaz nakirah. Nakirah berarti indefinitif. Di lafaz lain Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ada alif lam dan menunjukkan ma'rifah. Kata para ulama, adanya alif lam menunjukkan interval waktu yang berbeda antara doa pertama dengan doa kedua. Kata para ulama, saat Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ja'al hadza baladan amina, itu saat Mekah belum menjadi kota, belum ada penghuninya, belum ada siapapun, hanya Ibrahim, dan beliau melihat anak dan istri yang sedang berada di sebelah Baitullah yang anaknya sedang kecil, masih kecil dan baru saja lahir. Dia mengatakan Rabbi ja'al hadza baladan. Dan ketika kunjungan yang berikutnya, ketika Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail, selepas Ismail sudah membesar dan kemudian sudah banyak orang-orang di sekitar, karena ada suku Jurhum yang Allah sengaja datangkan ke sana, karena peristiwa pacaklik yang mereka hadapi di Yaman. Mereka mau pindah ke Syam, tapi melewati Ka'bah, dan ternyata di sekitar itu ada burung-burung yang bersinggap di atas. Maka mereka melihat ini pasti ada kehidupan, dan ternyata mereka menetap di sana selama ratusan tahun. Kemudian Ismail menikah dengan salah satu putri dari kepala kabilah suku Jurhum. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada amina.
Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Permintaan itu bukan permintaan setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, sehari 2 hari. Itu permintaan yang intervalnya ratusan tahun. Ratusan tahun. Kalaulah kita menjadi orang yang benar-benar futuristik bukan terlihat dari bagaimana teknologinya, bagaimana penggunaan artificial intelligence-nya, bukan. Futuristik terlihat dari bagaimana doa yang menjangkau hingga ratusan tahun kemudian. Anda bisa melihat dampak daripada doanya Ibrahim ketika dirinya mengangkat tangan sambil menghadap Ka'bah. Mengapa Nabi Ibrahim saat itu beliau tidak langsung berdoa? Beliau nunggu arah kejauhan dulu, berjalan sampai beliau berada di bukit Jabal Abi Qubais. Kemudian Nabi Ibrahim baru balik badan agar wajah anak dan istrinya terhalangi dengan bukit. Karena bagaimana beratnya seorang ayah balik badan melihat dirinya meninggalkan anak dan istri. Nabi Ibrahim sengaja tidak melihat mereka dalam kondisi demikian, karena perasaan berat seorang ayah meninggalkan anak dan istrinya terlantar. Tapi karena itu perintah Allah, dirinya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Pertama Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Nabi Ibrahim bukan sedang menginformasikan bahwa dirinya meletakkan anak dan istrinya di lembah yang tidak berpenghuni, bukan. Karena Allah sudah tahu. Tapi Nabi sedang berkeluh kesah. Dan doa adalah cara kita berkeluh kesah. Ketika kita berdoa, kita bukan sedang menginformasikan Allah, karena Allah telah mengetahui sebelum informasi itu kita lakukan. Tapi kita sedang berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan, Inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Aku tidak tempatkan mereka di tempat kemaksiatan dekat diskotik. Aku tidak dekatkan mereka ke tempat keramaian orang-orang musyrik. Aku tidak tempatkan mereka di tempat-tempat kesyirikan, kekufuran. Aku tempatkan mereka dekat dengan rumahmu. Inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim mempersiapkan lingkungan terbaik untuk anak dan istrinya. Lihat doanya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka penegak salat. Jadikanlah tempat ini sebagai tempat untuk ditegakkan salat. Dan lihat, satu-satunya tempat yang tidak ada pernah berhenti 1 detik dari orang yang salat adalah Masjidil Haram. Silakan Anda cek. Masjid Nabawi masih bisa ditutup. Tapi Masjidil Haram, kita tidak punya larangan waktu salat. Selalu ada orang yang salat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Selalu ada orang yang salat di sana. Rabbana liyuqimus shalah. Baru Nabi Ibrahim mengatakan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia cenderung kepadanya. Dan setiap kita punya kerinduan kepada Baitullah. Semua kita rindu Baitullah karena doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, cenderungilah hati manusia untuk menuju ke sana. Selaras dengan apa yang Allah katakan. Kalau hati kita terbiasa melihat Ka'bah, hati kita terbiasa melihat simbol-simbol agama, simbol-simbol Islam, kita akan rindu untuk mengenakannya, berdampingan dengannya, membersamainya. Tapi kalau setiap hari kita benar-benar menormalisasikan syiar-syiar kekufuran, simbol-simbol kekufuran, oh terbiasa. Terbiasa dengan menerima hadiah Santa Secret. Terbiasa dengan menerima hadiah Natal. Dan dia tidak merasa bahwa itu adalah hal-hal yang dapat boleh jadi mengurangi keimanannya. Ya, meskipun hukum asal menerima hadiah daripada orang kafir halal, tetapi harusnya dalam perkara-perkara yang sekiranya ada di antara hadiah-hadiah itu yang tidak sama sekali membawa kemaslahatan bagi dirinya, maka hendaknya dia tolak. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, jadikanlah mereka mendapatkan rezeki berupa buah-buahan. Dan Mekah adalah negeri yang lengkap buah-buahannya. Anda bisa cari buah-buahan apa saja ada di Mekah. Saya pernah iseng nyari durian dan dapat. Subhanallah. Semua buah bisa jadi ada di sana.
Karena Allah Ta'ala yang mengatakan warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Artinya, saya ingin menyampaikan dari kisah yang saya jelaskan di Ibrahim. Ada doa yang kuat dari seorang orang tua untuk menjaga generasi. Kita benar-benar ingin generasi kita terjaga. Bukan hanya kita sekarang saat ini yang ngaji di Juro Muslim. Kita ingin generasi kedua kita, ketiga kita, keempat kita, kelima kita, seterus sampai hari kiamat. Benar-benar mendirikan masjid ini, membesarkan masjid ini, mengisi di masjid ini, memakmurkan masjid ini, dan bahkan bisa menjadi mercusuar cahaya untuk orang-orang sekitar, menyebarkan dakwah Islam yang lebih luas, besar, dan berdampak. Semua kita butuh itu. Assalamualaikum. Maka lihatlah bagaimana penjagaan generasi itu dimulai dari keteguhan doa. Bukan semata-mata, Ustaz saya sudah masukkan anak saya ke pesantren, saya sudah masukkan anak saya ke sekolah Islam, saya sudah masukkan anak saya ke lembaga Quran untuk menghafal Quran. Oh sudah selesai, sudah aman, alhamdulillah. Kurang aman apa Nabi Ibrahim? Dirinya tinggal di negeri tauhid. Kurang apa Nabi Ibrahim? Dirinya benar-benar dipersiapkan untuk menjadi Khalilur Rahman. Kurang aman apa Nabi Ibrahim? Dirinya mendapatkan syariat berupa syariat haji. Begitu banyak privilege yang diterima Nabi Ibrahim. Tapi tidak pernah merasa aman. Kalau generasinya kelak akan selamat semuanya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang menjadikan kita untuk bisa selamat dari bagaimana syaitan menipu kita adalah juga dengan cara kita senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala dalam setiap zikir pagi petang kita. Karena kata para ulama, siapa yang melazimi zikir pagi dan zikir petang, yu'addu minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Mereka termasuk digolongkan kepada orang yang selalu mengingat Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Sehingga orang-orang yang benar melazimi zikir harian itu adalah langkah preventif untuk bisa terjaga dari segala macam bentuk keburukan. Hari ini siapa yang benar-benar minta tolong kepada Allah saat dirinya bertemu klien yang tanpa hijab dengan mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Dengan keluar rumah dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Siapa di antara kita benar-benar melakukan itu? Kita merasa aman. Oh, meskipun tidak shake hand, tapi kita merasa aman. Siapa yang merasa aman hari ini ketika buka handphone? Hari ini kita tidak merasa perlu membaca Bismillah ketika buka handphone. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadits hasan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, amalan-amalan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus. Betapa sering kita terlalaikan dengan scrolling. Kita terlalaikan dengan next video. Kita terlalaikan dengan status dan grup. Kirim emoticon. Kirim stiker. Haha dan hihi. Kita merasa tidak terlalaikan dengan gadget. Karena berawal daripada kita merasa aman. Oleh karena penjagaan Allah, rasa pengamanan dari Allah dimulai dari rasa takut. Keamanan itu dimulai dari rasa takut. Semua kita ingin dia berikan rasa keamanan. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha memberikan rasa aman. Maka kita perlu merasa takut. Ketakutan itu yang akan melahirkan generasi yang kuat. Ketakutan itu yang akan menjadikan iblis ketakutan kepada kita. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak iblis takut kepada Umar? Sebagaimana kita sampaikan kemarin. Iblis itu takut lewat jalannya Umar. Kalau seandainya Umar lewat jalan siapa? Depan ini? Oke, jalan itu iblis nggak mau lewat jalan sini. Senang sekali kita kalau lihat Umar berarti. Kalau gitu kita lewat jalan yang selalu dilewati oleh Umar. Tapi lihatlah bagaimana ketakutan iblis kepada Umar berawal daripada ketakutan Umar kepada riya, ketakutan Umar kepada menjadi orang munafik, ketakutan Umar untuk dikatakan dirinya masuk ke dalam neraka. Ketakutan itu. Padahal Umar dijamin surganya. Padahal Umar adalah orang yang banyak memberikan insight dan bisa menjadi wasilah atas turunnya wahyu. Padahal Umar sangat berjasa bagi tersebarnya
Islam. Tapi ketakutan itu yang menjadikan iblis takut kepadanya. Maka para ulama mengatakan, agar bisa berwibawa di hadapan manusia, kita harus menjadi orang yang sebenar-benarnya takut kepada Allah. Ketakutan kita kepada Allah menambah wibawa kita di hadapan manusia. Adapun ketakutan kita di hadapan manusia menambah kehinaan kita di mata Allah dan di mata manusia. Semua ketakutan kepada Allah melahirkan ketinggian di mata Allah dan di mata manusia. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang mengetahui bahwa tipu daya iblis begitu halus, begitu lembut, begitu tipis, dia akan merasa terus muraqabatullah, untuk terus dia merasa diawasi oleh Allah, dan dia terus akan merasa bahwa dirinya tidak pernah merasa aman. Artinya tidak ada orang yang mengatakan harusnya, oh kalau saya sudah ngaji, saya sudah berjenggot, saya sudah cingkrang, saya sudah ikut jualan muslim pengajiannya setiap weekend atau setiap hari, saya sudah ikut kajian tasawuf, oh saya berarti terbebas dari dosa, selamat dari dosa. Kata siapa? Kata siapa? Anda tahu? Dosa riya itu dosanya orang yang terlihat soleh, bukan orang yang bermaksiat. Bukan. Saya tanya orang bermaksiat, gimana cara riyanya? Gimana caranya? Gak bisa riya dia. Orang dia tidak terlihat beribadah, gitu. Oh, dosanya orang ujub itu bukan terlihat dari orang yang tidak berprestasi, bukan. Dari orang yang berprestasi. Karena ujub itu lahir dari kemampuan. Maka orang yang punya skill lebih mudah untuk ujub. Artinya syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda kita selama kita masih hidup. Jadi kemulusan dalam kehidupan tanpa salah dan tanpa minus adalah sebuah ilusi yang nyata. Kita tidak akan pernah terus-terusan hidup mulus. Kita tidak akan pernah tahu bahwa apa yang akan kita hadapi di masa mendatang, kecuali dengan taufik dari Allah. Makanya seorang baru benar-benar bisa dikatakan selamat kalau dia menginjakkan kakinya di surga. Semua kita belum ada yang selamat. Makanya ucapan keselamatan yang diucapkan oleh malaikat itu diucapkan ketika orang pertama kali masuk pintu surga. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Salam, keselamatan. Kalian sudah selamat nih di sini nih. Sebelum ini kalian belum selamat. Jangan sangka kalau saya duduk di sini berarti saya selamat. Jangan sangka kalau Anda duduk di situ berarti Anda selamat. Semua kita belum ada yang selamat dari tipu daya iblis, dari tipu daya syaitan. Makanya mengapa kita berdoa dalam setiap zikir pagi petang kita? Bila Anda perhatikan, zikir pagi petang itu semuanya meminta perlindungan. Kalian perhatikan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat yang sempurna yang Allah turunkan dari apa yang pernah Allah ciptakan. Kita juga meminta keselamatan agar dilindungi dari yang hal membahayakan. Bahkan kita meminta perlindungan dari keburukan dan kejelekan diri kita. A'udzubika min syarri nafsi. Lihat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hawa nafsuku. Karena sejatinya ketika seorang berbuat kemaksiatan ada andil hawa nafsu. Wa min syarri syaitani wa syirki. Dan dari keburukan syaitan dan segala pengikut-pengikutnya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw hujurrahu ila muslim. Jadi benar-benar kita memohon kepada Allah perlindungan. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, bahwa semua kita punya potensi untuk tidak selamat. Maka kita butuh terus-terusan memohon kepada Allah. Pernah ada seorang tabi'in atau seorang salafus saleh yang mereka benar-benar di satu putaran tawaf, 2 putaran tawaf, 3 putaran tawaf, 7 putaran tawaf, semuanya mengucapkan, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan muslim, matikanlah saya dalam keadaan muslim. Ditanya, apa gerangan yang membuat engkau berdoa demikian? Mengapa kau berdoa doa yang sama di 7 putaran? Beliau mengatakan, saya memiliki
2 saudara kandung. Dan dua-duanya dahulu adalah seorang muadzin. Dahulu salah satu di antara mereka ketika sedang azan melihat ada wanita Nasrani yang sangat cantik di depannya. Di bawahnya ada, ketika azan di menara, dia belum melihat ada wanita cantik. Maka kemudian dia mendekati wanita tersebut dan kemudian dia menikah dengan wanita tersebut, berawal untuk memperbaiki agamanya. Dan akhirnya dia berubah menjadi Nasrani. Kemudian meninggal dunia. Adapun saudara saya yang satu lagi, dia seorang muadzin juga, hal yang sama. Tapi kemudian ketika dirinya menikah dengan seorang wanita, dirinya mengambil satu mushaf. Karena wanita yang nikahinya adalah wanita Nasrani. Kami kira dia ingin bersumpah untuk kebaikan. Ternyata ketika dia mengambil kitab tersebut, dia mengatakan, saya kufur terhadap apa yang ada di kitab ini. Muadzin. Maka semenjak peristiwa saat itu, saya tidak berhenti untuk mengucapkan, ya Allah selamatkanlah saya. Ya Allah selamatkanlah saya. Ya Allah matikanlah saya dalam kondisi muslim. Ya Allah matikanlah saya dalam kondisi muslim. Ketakutan untuk dipertahankan keimanan. Semua kita punya potensi untuk masuk ke dalam jurang ini. Masih ingat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Sungguhnya ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak surga dengan dirinya cuma sejengkal. Bayangkan ada surga cuma sejengkal. Fayasbiqu alayhi al-kitab. Maka catatan kitab mendahuluinya. Faya'malu bi'amalin ahli nar. Kemudian dia beramal dengan penduduk amalan neraka. Fayadkhuluha. Dan dia masuk ke dalam neraka. Kata para ulama, ada riwayat hadis lain dari Sahih Bukhari, yaitu tambahan fima yabdu linnas, atas apa yang nampak pada pandangan manusia. Jadi sebetulnya ketika Nabi mengatakan innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas, dia beramal dengan amalan penduduk surga karena itu yang terlihat dari pandangan manusia. Tapi ada dosa tersembunyi yang dia lakukan. Ada dosa tersembunyi yang dilakukan di kamarnya. Waalaikumsalam. Ada dosa yang tersembunyi yang dia lakukan di ruang kantornya. Ada dosa yang tersembunyi yang dilakukan di mobilnya. Ada dosa yang tersembunyi yang dia lakukan di ruangan yang tidak terlihat oleh orang. Fima yabdu linnas. Dia hanya soleh ketika terlihat oleh manusia. Maka ketika wafatnya, sejatinya Allah hanya sedang menyingkapkan aslinya saja. Allah bukan serta-merta mengubah takdirnya begitu saja, bukan. Tapi yang itu aslinya. Dan betapa sering ketergelinciran manusia di injury time-nya berawal dari maksiat yang dia lakukan sendirian. Makanya perlu mengatakan, di antara rahasia dan tips sukses orang untuk bisa mendapatkan husnul khatimah adalah dia harus punya amalan rutin yang sendirian, yang tidak punya ada orang yang tahu. Makanya banyak di antara kita melihat ada orang yang meninggal ketika sujud, ada orang meninggal kita sedang berzikir, ada orang meninggal ketika sedang sholat, ada orang meninggal ketika sedang haji, sedang umrah. Yakinlah, orang ini punya amalan istimewa. Antara dia dan Allah saja yang tahu. Dan ketika dirinya sedang sendirian, dia tidak melakukan kemaksiatan. Dia benar-benar melakukan itu. Bahkan kondisinya ketika sendirian membuatnya lebih malu untuk berbuat kemaksiatan. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Orang-orang seperti ini takut terhadap pandangan manusia, tapi tidak takut kepada pandangan Allah. Ataj'alillah ahwanan nazirina ilaik? Apakah kita menjadikan Allah sebagai pandangan hina? Maksudnya seperti apa kata para ulama? Kita tahu biasanya orang masih berani bermaksiat kalau dilihat oleh
anak yang belum sadar kalau dia bisa mengetahui ini kesalahan. Kalau kita bermaksiat di hadapan anak umur 3 tahun, 2 tahun, itu anak itu masih belum tahu ini kemaksiatan. Dan kalau kita berani bermaksiat di hadapan dia, dan ketika kita sendirian kita berani bermaksiat di hadapan Allah, berarti kita menjadikan pandangan Allah seperti pandangan anak kecil. Itu kata para ulama. Karena kita berani berbuat maksiat ketika Allah sedang melihat kita. Dan pintu daripada su'ul khatimah adalah kemaksiatan ketika sendirian. Maka takutlah ketika sendirian. Takutlah ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Maka justru jujurnya keimanan seorang. Kalau kata para ulama, kalau ingin melihat kadar iman kita, coba sholat ketika sendirian. Coba baca Quran ketika sendirian. Coba untuk berbuat ketaatan ketika sendirian. Orang yang lebih bertakwa ketika sendirian dibanding ketika beramai-ramai, itu orang yang sudah terlatih untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka semua di antara kita butuh terus minta kepada Allah agar mendapatkan husnul khatimah. Maka dalam kajian yang sudah berlalu 1 jam ini, bila ada hadirin hadirat yang ingin bertanya, kami persilakan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah sebelum mulai Q&A, teman-teman dari panitia Biro Muslim untuk mengingat, untuk menyemangati kita bersalamualaikum warahmatullahi ما مشكلة ما مشكلة إن شاء الله. شكرا. Insyaallah kita akan mulai Q&A. Afwan, anak kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu belum anak tanyain ke Ustaz. Pertanyaan kemarin dari ibu-ibu adalah sekarang sedang viral atau tren tentang Jumat berkah. Apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Pernah dibahas oleh ustaz kita tentang ini. Ustaz Yazid pernah menjelaskan juga, tidak ada pengkhususan terhadap suatu amalan kecuali harus ada dalilnya. Maka bila seorang menginginkan untuk mengkhususkan satu amalan di hari tertentu, dia harus mendatangkan dalilnya. Akan tapi bila rutinitas yang memang dilakukan itu tanpa keterlibatan terhadap keyakinan terhadap keutamaannya, contoh misalkan dia sedekah tiap kali gajian, gajiannya tiap tanggal 1, dan karena gajian tanggal 1 maka dia sedekahnya tiap tanggal 1, dan itu tanpa ada keyakinan bahwa kalau dia sedekah di tanggal 1 berarti pahalanya lebih tinggi dibanding tanggal 2 atau lebih tinggi dibanding tanggal 30.
Nah, kalau tanpa keyakinan seperti itu maka tidak ada masalah. Maka demikian, orang yang sedekah hari Jumat, kalau dia meniatkan, oh karena orangnya lebih banyak lah hari Jumat, bukan karena keutamaan sedekahnya, karena sejatinya sedekah di hari apapun bisa, tanpa di hari Jumat. Nah, maka mengikat satu hari tertentu untuk sedekah dengan meniatkan, oh kalau Jumat lebih berkah, ini butuh dalil. Karena Nabi SAW pun tidak mengkhususkan sedekah hanya di hari Jumat. Ya. Jadi kita harus switch niatnya bahwa ini orangnya lebih banyak karena saya ingin sedekah lebih banyak. Karena orang kalau di hari Jumat kan bisa lebih padat, bapak-bapaknya lebih banyak. Oh itu niatnya. Bukan karena keutamaan di hari Jumatnya. Karena sejatinya sedekah bisa dilakukan setiap hari. Kata Nabi SAW, ما من يوم يصبح العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقا خلفا فيقول الآخر اللهم أعطِ ممسكا تلفا. Tidaklah setiap pagi seorang berpagi hari kecuali dua malaikat turun ke bumi, dan yang satu mengatakan, ya Allah gantikanlah si fulan yang sedekah ini, dan yang satu lagi, ya Allah jadikanlah orang yang gak sedekah talaf, ini kena musibah. Jadi setiap hari kita itu dapat dua doa. Entah kita dapat doa yang mana, pilih. Maka kata ulama, dan itu tidak terbatas pada pagi hari sebetulnya, tapi di hari tersebut. Maka yang menjadi kesunahan adalah tiap hari ada yang kita sedekahkan. Tiap hari usahakan. Bila Anda tidak mampu sedekah kepada manusia, minimal sedekah kepada kucing. Anda punya makanan sisa, kasih kepada kucing, kasih kepada ikan, sedekah. Anda bahkan, saya di sini mungkin sudah dipraktekkan ya. Saya pernah dengar salah satu ustaz pernah mengatakan, termasuk sedekah sekarang di zaman ini adalah tidak menawar ketika jual beli sama UMKM. Anda lagi di pasar, dia jual kue, harganya 50.000. Kue pasar. Bu, 30.000 aja lah bu. Padahal sama UMKM. Karena tidak menawarnya kita, termasuk berarti memberikan lebih tinggi. Dan tentu ini tidak wajib, tapi dia termasuk sedekah. Bahkan perlu mengatakan juga, termasuk sedekah adalah tidak menerima kembalian atau menawar dengan lebih tinggi. Berapa harganya? 50.000. Oh saya beli 60.000 aja deh, boleh gak? Menawar dengan lebih tinggi. Ini termasuk sedekah. Dan termasuk sedekah di pagi hari adalah salatul duha. Karena setiap persendian itu, kullu sulama bani Adam lahu sadaqah. Kama qala Nabi SAW. Setiap dari persendian anak Adam itu ada sedekahnya. Kata ulama, sedekah yang paling utama adalah salat duha. Dan tentu dikiaskan dengan hal yang lain, bisa kita melakukan aktivitas yang melakukan bisa ketaatan, sehingga selain sholat duha bisa kita juga setelah sholat duha kita bisa berolahraga, dan ini termasuk ke dalam menunaikan hak tubuh. Bahkan para ulama mengatakan, bahkan ahli medis itu mengatakan bahwa sendian itu dikasih makannya dengan gerakan persendian. Kaki itu ada sendinya, dan ngasih makan sendi itu pengemulsinya adalah dengan movement. Ya, termasuk daripada itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari Bapak? Ada pertanyaan dari Ibu Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah benar ada hadis yang mengatakan jika sedekah pada waktu subuh malaikat akan mendoakan? Itu tadi yang saya sampaikan baru saja. Iya, hadisnya ada. Tapi perlama
menjelaskan itu tidak hanya terbatas pada waktu subuh saja. Artinya kalau orang sedekahnya di waktu siang karena subuhnya lupa bawa dompet atau subuhnya lupa bawa handphone, gak bisa QRIS, tapi dia tetap termasuk ke dalam orang yang dapat doa malaikat. Yang penting di hari tersebut dia sempat bersedekah. Makanya sebaiknya kita punya to-do list harian. Misalkan to-do list harian, satu hari itu saya punya reminder setiap hari. Ada beberapa yang saya perlu saya kerjakan yang tidak boleh ditinggalkan. Saya rasa ini bisa kita lakukan bersama. Misalkan checklist pertama, menelpon orang tua. Harus sempatkan tiap hari nelpon. Anda ada jauh di sini atau orang tua masih ada di sini, telepon orang tua. Ngobrolin apapun, yang penting nelpon. Akan ada momen di mana Anda akan rindu suaranya. Akan ada momen di mana Anda akan rindu pertanyaannya. Akan ada momen di mana Anda rindu ceritanya. Dan itu tidak akan bisa diulang lagi. Contoh checklist dengan orang tua. Checklist kedua, sedekah di masjid Euro Muslim misalkan. Checklist ketiga, kalau itu hari Senin atau hari Kamis, berarti bagi-bagi buka puasa. Checklist keempat, menjenguk orang sakit kalau ada yang sakit. Sehingga kalau ada grup-grup, cari siapa nih ada berita sakit mana nih hari ini. Oh ada berita sakit. Dia datang segera untuk menjenguk orang sakit. Karena Nabi SAW adalah orang yang sangat sibuk. Dan beliau menjenguk orang sakit. Masih ingat bagaimana ada seorang anak Yahudi masuk Islam gara-gara dijenguk oleh Nabi SAW. Kalau hari itu ada sholat jenazah, dia bukan hanya sholat jenazah, tapi dia juga sampai nganterin ke pemakaman. List harian. Semua amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di hari itu, jangan ada yang luput. Nah, kadar keimanan kita terukur dari seberapa banyak checklist harian itu terchecklist. Kapan diceknya? Nanti sebelum tidur. Oh, Masya Allah. Nanti besok harus lebih baik lagi. Demikian cara kita mengevaluasi hari kita. Karena di zaman Nabi SAW, siapa orang yang full checklist? Abu Bakar. Nabi mengatakan, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang hari ini puasa? Ana ya Rasulullah. Man atba'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang hari ini nganterin jenazah? Ana ya Rasulullah. Man aada minkumul yawma maridan. Siapa yang hari ini nganterin orang sakit? Saya ya Rasulullah. Atau apa? Mengunjungi orang sakit, saya ya Rasulullah. Man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Saya ya Rasulullah. Rasulullah, saya di sini enggak pernah lapar. Di sini selalu kenyang. Saya tanya, kok bisa banyak makanan? Katanya, alhamdulillah jamaah Euro Muslim banyak yang buka restoran, Ustaz. Jadi bisa makan tiap hari. Maka termasuk memberi makan. Bahkan, tapi di sini agak sulit kalau sedekah air minum ya. Karena di sini minum air keran nggak bisa minum. Karena Nabi SAW mengatakan afdhalus sadaqah suqyul ma'. Sebaik-baik sedekah adalah ngasih minum orang. Makanya Anda kalau lagi ke Makkah Madinah lihat orang satu box itu biasa taruh di tengah, dibuka sengaja, ambil. Sebaik-baik sedekah. Di sini agak sulit tapi Allah ada lagi di luar bisa lakukan ini. Saya tanya, berapa satu karton air itu? Air mineral satu dus itu hanya 20.000, 30.000. Ada pahala sebaik-baik sedekah. Betapa sering kita miss. Makanya kesempatan ketika Anda berada di Makkah dan Madinah itu kesempatan untuk juga sholat jenazah nggak pernah henti. Bayangkan Anda dapat sholat satu kali sholat jenazah dapat pahala gunung Uhud. Gunung Uhud. Dalam satu hari 5 kali sholat jenazah ada 5 gunung Uhud yang harus didapatkan. Anda pandangi gunung Uhud, bagaimana besarnya itu pahala yang didapatkan oleh orang sholat jenazah. Banyak pahala tiap hari. Jadi jangan remehkan pahala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau nanya, sedekah pagi apa yang dilakukan oleh para istri Rasulullah? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diriwayatkan daripada yang dilakukan oleh istri Nabi SAW setiap pagi ini beragam.
Nabi suatu ketika, atau Nabi kebiasaannya setiap hari setelah sholat syuruk, beliau pulang dan beliau mengunjungi rumah istri satu persatu. Dan beliau melakukan hal yang sama sebelum maghrib. Dan di akhir istrinya itu istri yang punya jatah malam di malam itu. Jadi kalau malam itu malamnya Aisyah, berarti Aisyah diakhirin pada saat di kunjungan sebelum maghribnya. Dan beragam hal yang dilakukan oleh istri Nabi. Ada yang ketika Nabi mengunjungi, nanya, ditanya oleh Nabi SAW, hal indakum syai', apa yang kalian punya di rumah? Kalau mereka tidak punya makanan, maka Nabi berpuasa. Lihat rumah tangga Nabi SAW, ada makanan, tidak ada makanan, ada makanan, tidak ada makanan. Terbiasa. Ada Nabi mengunjungi satu istri Nabi SAW sedang berzikir. Jadi satu istri Nabi namanya Juwairiyah, itu kalau zikir sampai duha. Siapa yang kata zikir sampai duha? Zikir sampai syuruk saja sudah syukur. Ini zikir sampai duha. Kata Nabi, bukankah aku telah beritahu ada zikir yang bisa mengcover zikirmu selama ini, yaitu zikir subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ucapkan 3 kali, itu akan mencukupi zikirmu yang kamu lakukan tadi. Artinya aktivitasnya beragam. Dan profesi istri Nabi juga beragam. Ada yang profesi istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahsh, itu membuat kerajinan tangan, dan beliau mendapatkan penghasilan dari itu. Ada yang profesinya ngajar. Siapa yang ngajar? Ibunda Aisyah mengajar. Ada yang profesinya tiap hari, kalau tidak ada jatah malamnya, kalau tidak puasa sunnah, maka dia salat malam. Siapa? Hafsah. Hafsah dulu pernah diceraikan oleh Nabi SAW karena suatu masalah. Kemudian yang disuruh rujuk lagi. Sama siapa disuruh rujuk? Sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW mengatakan, Raji' Hafsah fa innaha sawwamah qawwamah. Rujuklah Hafsah karena Hafsah itu suka puasa sunnah dan suka salat malam. Akhirnya rujuklah. Tetapi diriwayatkan bagaimana sedekahnya istri Nabi SAW. Salah satunya adalah kisah Ibunda Aisyah. Pernah datangi oleh seorang ibu yang bawa 2 anak. Dan ternyata Ibunda Aisyah paham, maksud ibu ini dia lapar. Sehingga Ibunda Aisyah nyari makanan di rumahnya. Dan tidak dapati kecuali hanya 3 butir kurma. Kebayang, rumah pemimpin negara hanya ada 3 butir kurma. 3 butir kurma. Anda cek sekarang kulkas Anda, isinya apa aja? Ada telur, ada sirup marjan, ada subhanallah, kita lengkap soal itu. Bayangkan isi rumah Nabi hanya 3 butir kurma. Dan Ibunda Aisyah mengambil sisa 3 butir kurma itu. Mungkin Ibunda Aisyah bisa mengatakan, saya nggak bisa sedekah, ini cuma 3 butir kurma, ini buat saya, 1 buat Nabi, 1 buat 1 lagi buat nanti. Bisa aja bilang begitu. Tapi tidak. Beliau mengambil semuanya dan memberikan 3-tiganya ke ibu ini. Ternyata ibu ini 1 dikasih kepada anaknya, 1 dikasih kepada anak 1 lagi, pegang 1. Anak-anaknya makan dan habis kurmanya. Ternyata kedua anak ini melihat 1 kurma yang masih dipegang ibu. Begitulah ibu. Ibu biasanya makan belakangan. Ketika anak-anaknya sudah kenyang dan makan, baru ibu yang makan sisa makanan anak. Makanan favorit ibu adalah sisa ikan kita. Biasanya demikian. Maka saat itu ibu ini tahu bahwa anaknya lapar. Dibelahlah 1 kurma jadi 2, dan 2-duanya diberikan kepada anaknya. Siapa dari cerita ini yang dermawan? Siapa? Ibunya? Bukan. Yang dermawan adalah Aisyah. Karena Aisyah tidak menyisakan untuk dirinya sendiri. Yang lebih dermawan adalah Aisyah. Aisyah apa sisanya? Dia tidak makan. Dan hal yang sering kita lakukan,
biasanya adalah kita bersedekah hal yang sisa-sisa. Kita sedekah hal yang sisa. Ini yang keliru. Makanya subhanallah, kemarin saya lihat ada video orang yang ngasih bantuan kepada orang Sumatera, dia ngasih pakaian tidak layak, ngasih pakaian sudah bolong-bolong, sepatu sudah robek-robek. Subhanallah, bagaimana mungkin Anda memberikan? Bagaimana rasa sakitnya orang yang menerima itu? Jangan beri yang sisa, beri yang terbaik. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita dikatakan mencapai derajat bir kalau kita sudah bisa menginfakkan yang kita cintai. Ada di sini yang mau sedekah iPhone 17 Pro Max? Belum ada ya? Belum ada, nggak punya juga. Kita tahu apa yang kita cintai. Beranikah kita sedekah atasnya? Maka ada pun kisah-kisah yang lain yang tidak saya ketahui, saya tidak tahu. Tapi yang cerita tentang sedekah itu demikian. Tapi banyak cerita dari istri Nabi SAW itu biasanya ketika Nabi telah wafat, para istri Nabi SAW banyak menerima hadiah dari khalifah-khalifah, dari para sahabat. Dan biasanya mereka langsung sedekahin semuanya di hari itu. Sebagaimana Ibunda Aisyah, suatu ketika pernah dikasih ribuan dinar oleh Muawiyah. Karena saya tanya, ketika kita punya gaji, punya kekuasaan, punya jabatan, siapa umumnya orang yang paling pertama kita bahagiakan? Ibu. Begitu pula para sahabat. Mereka membahagiakan ibu mereka. Siapa ibu mereka? Istri-istri Nabi SAW, ibu-ibu mereka. Nabi mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya adalah ibu-ibu kita, ibu-ibu para sahabat. Maka mereka kalau dapat ghanimah, mereka dapat hasil penaklukan, mereka langsung kasih istri-istri Nabi. Karena mereka ibu-ibunda mereka, ibu-ibunda kita juga. Satu ketika Ibunda Aisyah dikasih belasan ribu dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Silakan konversi. 18.000 dikali 4,25 gram emas. Dikonversikan kepada harga euro sekarang atau emas rupiah sekarang. Dan ternyata di hari itu pula Ibunda Aisyah menginfakkan seluruhnya, tidak tersisa. Wajar saja ayahnya berani menginfakkan seluruh hartanya karena dia meninggalkan anak sedermawan Aisyah. Wajar. Kalau kita menginfakkan seluruh harta kita, anak kita bukan Aisyah, menantu kita bukan Rasulullah SAW. Wajar, nggak bisa. Wajar Nabi mengizinkan. Dan lihatlah, kata para ulama, perbedaan antara sedekahnya Aisyah dan Asma. Kalau Asma itu sedekahnya beliau dibagi per hari. Artinya kalau ada uang itu di-split. Kalau Ibunda Aisyah begitu dapat uang, sedekahin semua. Kata para ulama, ada dua tipe bentuk begini sedekah. Boleh jadi ada orang yang sedekahnya itu dipotong setiap harinya, ada orang yang segitu dapat langsung sedekahin. Keduanya sama-sama baik bila ikhlas karena Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillah, afwan Ustaz. Ibu atau orang tua yang qadarullah tidak bisa menjaga anak dari amalan tauhid di negara ini, haruskah hijrah Ustaz? Walaupun tantangan anak yang tetap ingin tinggal di sini, harusah orang tua? Barakallahu fiik. Ketika berada di sini dan Anda bekerja, memiliki hajat di sini, kemudian Anda memang tumbuh besar di sini, ada kemaslahatan ketika Anda di sini, bahkan untuk berdakwah, maka tidak masalah tinggal di sini. Sebagaimana jumlah para sahabat Nabi SAW itu ada 124.000. Tapi yang meninggal di Madinah hanya 10.000. Sisanya meninggal di mana? Di luar Madinah. Karena berdakwah. Mereka berdakwah. Tetapi apabila kita tidak memiliki kemaslahatan atau sudah selesai daripada hajatnya, sudah selesai bekerja, sudah selesai pendidikannya, sudah selesai bisnisnya, segera pulang ke tanah air. Itu lebih baik. Segera pulang, bukan ke tanah air, segera pulang ke negeri muslim, lebih tepatnya.
bila memang sudah tidak memiliki hajat. Karena sejatinya tinggal di negara non-muslim, Nabi SAW mengatakan, ana bari'un, aku berlepas diri dari orang-orang yang masih berada di negeri kafir. Tetapi tentu bila Anda memiliki masalah dakwah, bila Anda memiliki hajat, bila Anda memiliki kebutuhan, maka jangan sampai Anda gadaikan akidah. Tapi saya rasa semua kita bisa dengan taufik dari Allah Ta'ala, dengan minta terus bertanggung pada Allah Ta'ala, menjaga benteng akidah. Dan kita semua tahu kadar keimanan kita dan kadar kemampuan kita. Semua kita tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Semua kita bisa melihat kadar kemampuan kita masing-masing. Dan hal yang terpenting adalah penjagaan akidah. Maka saya rasa kita semua butuh terus-terusan akidah. Kita butuh kaderisasi. Saya lebih banyak anak-anak muda yang lanjutkan ke Madinah, anak-anak muda yang lanjutkan ke Universitas Islam, anak-anak muda yang benar-benar menjadi dai, yang benar-benar mengetahui bahwa identitas sebagai Muslim dan negeri mitos itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga saya ingin melihat ke depannya akan semakin banyak orang-orang yang mu'allaf. Karena semakin banyak orang-orang mu'allaf, itu semakin memudahkan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Maka saya sampaikan, jangan pernah sungkan ketika ditanya tentang identitas kita. Kamu kenapa puasa? Jelaskan puasa. Kamu kenapa berhaji? Jelaskan haji. Kamu kenapa sholat? Jelaskan sholat. Jelaskan. Kenapa kita malu? Oh enggak, saya melakukan ini hanya sekedar it's a cultural activity. Enggak, jelasin. Karena sebagian kita berlindung dengan kosakata Eid itu, dia mengatakan it's cultural activity. Kenapa enggak bilang jelasin Eid, hari raya Eid? Kenapa? Kenapa kita malu menjelaskan itu? Simpel aja, saya takut kita lama-lama enggak jelaskan. Anda tahu banyak orang non-muslim itu masuk Islam hanya karena ngelihat muslim sholat. Dia ngeliat, oh gerakannya unik, dia cari di YouTube, oh gini, lama-lama praktek, lama-lama syahadat. Berawal dari seperti itu. Tapi yang jelas, bila memang Anda kebingungan untuk menentukan arah, segera salat istikharah. Bila memang keduanya memiliki pertimbangan yang kuat. Tetapi panduan agama telah jelas, yang telah dijelaskan oleh para ulama. Maka ketika Anda bingung antara karena dua kemaslahatan, mintalah nasihat dari para ulama yang lain. Begitu pula mintalah petunjuk dari Allah Ta'ala dengan salat istikharah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan tausiah Pak Ustadz yang barusan Pak Ustadz sampaikan, yaitu apabila kita tinggal di negeri non-muslim, maka nanti Rasulullah akan berlepas diri atas kita. Ya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah satu, apakah Rasulullah berlepas diri atas apa atau kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan di dunia, ataukah Rasulullah akan berlepas diri ketika kita telah meninggal dan nanti di padang mahsyar Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umat atau tidak memberikan air minum, atau bagaimana? Mohon penjelasan lebih detail. Terima kasih. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bari'un mimman yuqimu baina aydil kafirin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlepas diri dari orang yang bermukim di tengah-tengah orang-orang kafir. Itu Nabi sampaikan saat itu dalam konteks orang-orang yang tidak berhijrah. Orang muslim tapi tidak berhijrah ke Madinah. Mereka masih tinggal di Mekah, mereka masih berinteraksi dengan sana. Nabi berlepas diri. Artinya Nabi mengatakan berlepas diri, Nabi benar-benar khawatir akan keimanan mereka yang tergadaikan ketika mereka berinteraksi dengan orang kafir. Tetapi kita tahu sebagian sahabat yang telah dididik oleh Nabi SAW diutus untuk ke negeri-negeri non-muslim. Seperti Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Abu Musa al-Ash'ari, delegasi Nabi SAW ke Yaman. Dihya al-Kalbi, delegasi Nabi SAW ke Syam. Kemudian sahabat Amr bin As, delegasi Nabi SAW ke Mesir, ke Muqawqis. Maka Amr bin As itu dimakamkan di
di Mesir. Jadi Nabi SAW mengutus para sahabat untuk benar-benar berhijrah, karena mereka telah menjadi cahaya, dan cahaya hanya berguna di tempat yang gelap. Madinah telah banyak cahaya ketika itu. Kalau cahaya di tempat terang itu tidak terlalu seperti saya yang nyalakan ini flashlight, tidak akan berguna karena ada cahaya di sini. Kalau ini gelap, berguna. Maka Mu'adz diutus ke Yaman, Dihya diutus ke Syam, kemudian Amr bin As diutus ke Mesir, karena di sana masih gelap ketika itu. Maka Nabi mengutus mereka di sana. Maka kalau memang kita telah menjadi cahaya di negeri-negeri yang masih ada kegelapan, dan melihat ada kemaslahatan di sana, terlebih lagi di sini ada kemaslahatan untuk terus berada menyebarkan agama Islam di negeri minoritas, memfasilitasi mereka-mereka yang menjadi muslim di negeri sini, maka saran saya ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan muslim. Anda ikut kegiatan Euro Muslim di sini, Anda ikut kegiatan-kegiatan yang bermaslahat untuk kaum muslimin, memfasilitasi mereka. Apapun yang bisa Anda kontribusikan, tenaga, uang, waktu, ide, apapun, dan itu bisa diniatkan sebagai sarana untuk dakwah. Anda bisa menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan. Tapi Nabi mengatakan bari'un mimman yuqimu baina adhhuril kafirin. Adhhur bahasanya bukan aidi, adhhuril kafirin adalah Nabi berlepas diri karena kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sejatinya kepada orang-orang yang memang tidak memiliki hajat dan kebutuhan. Itulah kenapa para ulama mengatakan ada larangan untuk mengunjungi negeri non-muslim untuk tujuan wisata. Seperti Syekh Shalih Utsaimin melarang kalau kita ke negeri non-muslim untuk tujuan wisata. Adapun untuk ke negeri non-muslim untuk tujuan tertentu yang disyariatkan seperti berobat, belajar, bisnis, bekerja, kemudian dia telah kokoh iman dan akidahnya, dan selesai, kalau sudah selesai maka dia pulang, maka dia tidak termasuk ke dalam larangan. Wallahu a'lam. Ustaz, Silakan. mohon maaf, belum terjawab yang saya tanyakan. Di manakah letak Rasulullah berlepas dirinya? Berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat konteks beliau sedang berada di Madinah, orang kafir sedang berada di Mekah. Enggak, kalau maksud kami itu waktu zaman Rasulullah. Kalau seperti kita sekarang ini, Iya, para ulama mengkiaskan kita waktu meninggal nanti di apa itu telaga Kausar kita tidak diberi itu, atau Rasulullah tidak memberikan syafaat. Kenapa? Karena Anda waktu meninggal Anda di negeri kafir atau misalnya itu yang saya maksud. tidak ada penjelasan khusus mengenai apakah nanti akan berlepas diri ketika di telaga, apakah nanti tidak akan bertemu dengan Nabi. Tentu itu perkara gaib, dan perkara gaib harus datangkan dengan dalil. Kita tahu bahwa telaga adalah gaib dan pertemuan dengan Nabi adalah perkara gaib, dan itu butuh dalil. Dan ketika Nabi berlepas diri, itu menunjukkan kekhawatiran Nabi, dan kekhawatiran Nabi itu bisa terlihat dari bagaimana Nabi melihat begitu dekatnya orang-orang kepada kekufuran bila mereka berdiam diri di negeri-negeri kafir. Tetapi dalam konteks hari ini lagi-lagi kebutuhan dan kemaslahatan yang bila Anda telah memilikinya atau hajat yang masih ada Anda penuhi, maka itu bisa menjadi alasan. Wallahu a'lam. Fadhal. Ustaz, saya ingin tanya bagaimana menyikapi dua pendapat ulama tentang fatwa, yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Dan pada kenyataannya banyak orang yang mengambil keduanya. Tolong beri penjelasan. Ulangi. Tolong jelaskan bagaimana cara menyikapi dua fatwa ulama yang berbeda, yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Pada dasarnya banyak orang yang mengambil keduanya. Tolong gimana cara menyikapi? Barakallahu fiik. Tentu pada saat kita mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita harus mengetahui pendapat tersebut apakah mu'tabar atau tidak.
Mu'tabar itu arti dianggap. Karena tidak semua khilaf itu dianggap. Falaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Tidak semua khilaf itu dianggap kecuali khilaf yang berdasar dan argumentatif. Artinya ada sisi pendalilan yang kuat dan ada dalil yang tegas atau dalil yang sahih. Adapun bila hal itu tidak mu'tabar, maka kita mengambil pendapat yang tentu hanya mu'tabar. Adapun bila keduanya mu'tabar, sama-sama disampaikan oleh para ulama yang mu'tabar, ada dalilnya, ada istidlalnya, dan khilaf di kalangan ahlus sunnah. Bahkan khilaf itu telah terjadi sebelum adanya kita bahkan. Maka ulama mengatakan sikap sebagai orang yang wara' adalah al-khuruju min al-khilaf mustahab. Dia keluar dari perkara khilaf, tidak bermain-main di perkara khilaf, itu yang terbaik. Contoh, ada ulama yang mengatakan yang satu bilang ini makruh, yang satu bilang ini haram. Pendapat mana yang hendak kita pilih kalau kita mengamalkan khuruj min al-khilaf mustahab? Haram. Atau dalam artian kita tidak melakukannya. Karena tidak melakukannya termasuk kewaraan kita. Ada yang mengatakan ini pendapat mubah, ini pendapat makruh. Mana yang kita pilih? Makruh. Karena itu punya potensi menjadi makruh, dan itu cara yang kita wara. Maka semua itu dalam koridor, tentu dalam koridor tergantung ibadah atau muamalah. Bila dalam perkara ibadah, maka hukum asalnya adalah hurmah, dilarang. Sebagai contoh, ada yang berpendapat, amalan ini adalah amalan yang sunnah, sedangkan yang lain mengatakan hadisnya adalah hadis dhaif. Maka bila Anda meragukan satu amalan itu, dan tentu bila dikuatkan dengan hadis yang itu adalah hadis dhaif, maka sebaiknya ditinggalkan amalan tersebut karena dia tidak memiliki landasan yang kuat. Dan sebaliknya bila dalam perkara muamalah, hukum asal muamalah adalah mubah. Dan suatu hal yang dalam perkara mubah, berarti bila ada hal yang menjadi indikasi keharaman tapi tidak kuat dalam perkara muamalah, maka kembali kepada hukum asal. Jadi kewaraan dalam perkara ibadah adalah tidak bermudah-mudahan menjadikan itu sebagai ibadah. Dan kewaraan dalam perkara muamalah adalah tidak mudah mengharamkan yang mubah, karena hukum asal muamalah adalah mubah, sedangkan hukum asal ibadah adalah haram. Beda keduanya. Ini kedua sikap yang berbeda. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Ini adalah pertanyaan terakhir. Insyaallah boleh ikhtiar. Ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu terus, dan semoga Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, membuat kita merasa takut kepada Allah, membuat kita dilapangkan rezekinya, membuat kita diluaskan kuburannya, membuat kita dimasukkan ke dalam surganya, membuat Allah mengampuni kita, membuat Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita, membuat Allah memberi makan yang kelaparan di antara kita, membuat Allah menutupi aib-aib kita, membuat Allah menyembuhkan siapapun di antara kita yang sedang sakit, membuat Allah menjadikan Allah memasukkan kita ke dalam surganya, ke dalam surga firdausnya. Allahumma aqsim min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min yaqini ma tahawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa asrina wa quwwatina ma ahaytana, waj'al al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina yarhamuna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit, besok saya pulang ke Saudi dan saya akan take off di 14.25. Mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan, kejahilan serta kesalahan yang saya sampaikan. Semoga Allah maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.